Kawan-kawan sekalian, ini dia lapis legit putih telur, lapis legit prunes, dan lapis legit spekuk ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah kawan-kawan, akhirnya sudah seminggu tidak bikin video kue. Kebetulan kemarin saya punya putih telur yang lalu sudah habis ya, karena kebetulan saya bagi-bagi kue pandan. Nah sekarang saya mau bikin lagi resep putih telur karena saya masih ada masih bikin habis legit, jadi sisa putih telurnya masih ada lagi yang baru ya, ntar saya kasih tunjuk. Dan karena saya masih penasaran kawan-kawan, jadi sekarang saya mau bikin lapis legit putih telur. Jadi ceritanya kawan-kawan, saya punya satu resep lapis legit putih telur dari lama ya, sudah sekitar ada 10 tahun. Tapi saya pernah coba satu kali dan tidak sesuai dengan saya punya mau. Baru-baru ini saya punya teman kasih lagi satu resep, tapi kalau lihat fotonya hampir mirip dengan yang saya punya resep. Dan katanya teman sih enak, cuma saya belum coba karena kelihatannya hampir mirip. Dan pada saat kalau kita lihat foto tuh kita bisa lihat ini kayaknya kita penasaran mau coba atau tidak. Tapi saya tidak terlalu penasaran mau coba, nanti lain kali baru saya coba ya. Saya masih penasaran dengan resep kue putih telur. Kenapa kita tidak bisa punya kue resep lapis legit putih telur yang bisa makannya seenak kita makan lapis legit biasa yang pakai kuning telur saja. Makanya sekarang ini saya mau bikin persis seperti lapis legit yang tipis-tipis, dan saya akan bikin dua resep hari ini. Satunya pakai prunes lagi dan satunya yang spekuk. Mari kita lihat kawan-kawan bagaimana enaknya bikin lapis legit sama seperti kita makan lapis legit yang biasa. Dan ini kawan-kawan resep saya punya modifikasinya saya sendiri dari cara bikin lapis legit, dan saya kombinasikan dengan resepnya saya yang saya suka makan seperti begitu. Jadi kita kasih masuk. Saya coba kemarin sudah sekali sudah oke, dan sekarang ini yang kedua kali dan saya mau langsung bikin dua resep. Semoga bisa tambah ide baru buat kita semua ya. Nah mari kawan-kawan kita langsung bikin lapis legit putih telur. Jadi kawan-kawan, saya buka praum toh, yang ini sudah segini, itu dari 3 pak yang ini yang saya beli dari Lidl yang 200 gram, dan 3 pak yang ini. Jadi kalian lihat praum di Holland tuh kecil-kecil ya. Jadi kalau mau dilihat ini berapa gram, jadi ini saya beli dari toko Afghanistan atau toko Maroko begitu ya. Jadi ke 300 gram lebih. 3 ini dan 2 yang ini itu jadi segini kawan-kawan ya. Dan saya sudah buka ini duduk dari jam 3 sore, sekarang sudah hampir jam setengah 7 malam kawan-kawan. Hanya untuk buka praum saja kita sudah kerja jam-jaman ya. Jadi saya mau kasih kalian bagaimana caranya buka, karena yang ini tercampur antara kering dan basah ya. Mari saya kasih tunjuk. Kawan saya buka ini saya pakai dengan cara yang saya gunting dulu semua ya, seperti begini. Ada teman kalau buka yang lembek begini dia cuma tinggal ambil kertas roti, taruh, terus ditutup begini kawan-kawan, baru tinggal dipencet begitu ya. Tapi saya tidak suka dengan cara ini gitu, karena dia punya kulit sendiri dan dia punya isi. Karena di sini ada yang keras praumnya, jadi kayak ini agak keras ya, jadi harus betul-betul dibuka. Baru diratakan, baru tarik-tarik sedikit supaya dia plat kawan-kawan. Yang kayak begini dia lembek sekali, jadi kamu yang lihat, jadi kalau pas diplatkan begitu dia punya isi keluar. Saya suka dia punya kulit di luar kawan-kawan, jadi saya suka bukanya begini dan isinya di dalam gitu kawan-kawan. Kalau beli praum yang mahal itu satu biji besar ya. Ini tidak. Jadi kalian lihat nih.
Jadi buat saya cara begini yang paling bagus, karena kalian lihat dia begini, terus ini kita harus buka. Jadi lebih cantik kawan-kawan hasilnya. Yang ini saya tidak tahu untuk berapa banyak kita bisa pakai, tapi kemarin saya bikin satu begini, saya pakai untuk 6 buah lapis legit. Karena saya tidak bisa bilang kalian berapa gram. Nah kayak begini kering kawan-kawan, kalian tidak bisa hanya pencet, harus betul-betul dibuka. Saya tidak tahu berapa gram. Yang jelas pakai sampai betul-betul full ya. Nah sekarang saya lanjut buka dulu semua, baru kita lanjut bikin lapis legit putih telur Promise. Yes, saya lanjut bikin ini semua. Kawan-kawan sekalian, ini saya sudah kasih pisah kuning telur dan putih telur lagi ya, yang baru ya. Kita mau pakai putih telurnya ya, jadi ini 2 putih telurnya. Oke, nah sekarang kita langsung siap bahan. Nah kawan-kawan, sebelum kita siap bahan yang lain, sekarang saya mau kasih lembut dulu menteganya. Jadi ini hampir sama saja seperti kita bikin lapis legit yang kuning telur ya. Jadi di sini saya mau bikin 2 resep ya kawan-kawan, 2 resep. Karena saya mau kasih tunjuk kalian cara baru supaya bisa lebih cepat bikin 2 satu kali dalam satu oven. Saya bikin 2 mentega, susu dan rum bakar untuk kasih lembut butternya terlebih dahulu ya. Ini saya siapkan dulu ke dalam. Sudah ya, saya sudah taruh. Sekarang kita mixer dulu sampai lembut sambil diaduk-aduk dengan spatula kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, ini butter saya kocok sampai lembut. Minta maaf kawan-kawan, saya tidak bisa bilang sama kalian berapa lama karena saya punya posisi di Holland. Di Holland butter itu dingin, jadi dia keras kawan-kawan ya. Makanya buat saya nih, saya kocok lumayan lama sampai dia lembut. Jangan lupa kawan-kawan, harus selalu diaduk karena di bagian bawah itu tidak kena ya. Aduk supaya rata, jadi mentega yang di bawah yang belum terkocok dia naik ke atas dan terkocok dengan baik. Terus kita kocok lagi sebentar. Terus kita aduk lagi sekali. Jadi saya aduk 2 kali supaya betul-betul bagus tercampurnya ya. Setelah itu kita tambahkan susu kental manis, rum bakar. Nah, sekarang saya kocok lagi sampai lembut. Jadi kawan-kawan, dia sampai putih begini kawan-kawan ya, sampai dia lembut kayak begini. Ya, seperti kalian lihat. Ya. Nah, sekarang ini saya bagi 2. Sini kita mau alas cetakan, saya mau pakai 2 cetakan. Jadi seperti kalian lihat ini tidak sama ya. Jadi yang ini cetakannya 24 kali 24 ya. Ya. Dan tingginya ini 7 cm.
ini kawan-kawan 22 kali 22 dan tingginya juga 7 cm. Ya, supaya tidak tanya-tanya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, untuk adonan putih telur lapis legit ini kita harus pakai cetakan 20 kali 20. Karena sangat disayangkan saya tidak punya, jadi saya terpaksa pakai cetakan ini. Setelah itu kita oles bawahnya saja dengan mentega dan alasi kertas roti, baru oles mentega lagi. Ingat kawan-kawan, jangan sampai dindingnya kena supaya bagus adonan nanti. Nah ini dia kawan-kawan, saya punya cetakan sudah saya alasi kertas roti dua-duanya dan juga butter sudah saya pisah dua-duanya di ujung ya. Nah kawan-kawan sekalian, sekarang bahan-bahan semua sudah saya siapkan. Mari kita langsung bikin. Jadi sini saya punya putih telur dan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan saya pakai cream of tartar. Pertama-tama kita kocok putih telurnya terlebih dahulu kawan-kawan. Perhatikan baik-baik, di sini saya tidak potong videonya karena saya mau kalian lihat perubahan putih telur pada saat kita sudah bisa mulai kasih masuk gula pasirnya. Jadi pada saat putih telurnya berubah sedikit jadi warna putih dan berbusa, dan kita mulai masukkan gula pasirnya perlahan-lahan sambil terus dikocok kawan-kawan sampai gula pasirnya habis. Setelah itu kita masukkan cream of tartar sambil terus dikocok kawan-kawan dan kita masukkan perlahan-lahan. Kita kocok sampai putih telurnya sudah berubah jadi putih, dan setelah itu kita aduk lagi kawan-kawan bagian dasarnya supaya yang belum kaku dia tercampur, dan kita mixer kembali lagi sebentar. Dan kita mixer sampai putih telur kaku seperti ini kawan-kawan. Setelah itu saya pindahkan dari mixer ke dalam loyang. Dan mari kita aduk dengan bahan lain kawan-kawan. Buat adonan pertama ini kawan-kawan saya mau bikin lapis prunes ya. Jadi saya tambahkan pewarna kuning telur supaya warnanya agak kuning, dan saya aduk bersama dengan butter yang tadi sudah kita kocok lembut. Kawan-kawan perhatikan pada saat saya aduk itu saya aduknya perlahan-lahan. Hati-hati karena ini putih telur kawan-kawan gampang turun atau kita bilang gampang pecah atau terlepas-lepas begitu kawan-kawan. Jadi aduknya perlahan-lahan. Apabila kalian lihat kelihatannya saya aduk cepat itu karena videonya saya percepat. Setelah itu kita masukkan susu bubuk terlebih dahulu dan aduk lagi perlahan-lahan kawan-kawan. Dan satu arah kawan-kawan ya, dari bawah ke atas. Dan perhatikan pinggiran-pinggirannya karena biasa tepung ataupun adonan lain tuh melengket di pinggir-pinggirnya. Aduk perlahan-lahan kawan-kawan sampai semua butter habis, dan kita selingi dengan tepung terigu, tapi secara diayak tepung terigunya pada saat dikasih masuk.
Masukkan butternya semua kawan-kawan dan aduk sampai tercampur rata. Diselingi dengan tepung terigunya sampai tepung terigunya juga semua habis kawan-kawan. Perhatikan aduk perlahan-lahan karena adonan putih telur itu gampang turun kawan-kawan ya. Masukkan tepung terigunya secara bertahap kawan-kawan, perlahan-lahan sedikit demi sedikit sampai tepung terigu habis supaya adonan tidak bergumpal tepung terigunya kawan-kawan. Begini tampak adonannya kawan-kawan setelah tercampur rata. Ya. Nah, sekarang kita mixer adonan berikutnya. Sama saja seperti yang tadi. Jadi ini adonan kedua saya mixer. Bahan yang saya pakai juga sama kawan-kawan. Jadi susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, cream of tartar, dan putih telur. Kita kocok terlebih dahulu putih telurnya sampai kaku seperti cara pertama tadi. Dan kawan-kawan, ini saya punya mixer bekas saya kocok putih telur yang tadi ya. Jadi kita pakai ulang tidak masalah. Setelah putih telur setengah kaku, kita mulai masukkan gula pasirnya perlahan-lahan sampai gula pasirnya habis. Setelah itu kita ikuti dengan masukkan krim tartar perlahan-lahan. Lalu kocok sampai putih telur kaku seperti ini kawan-kawan. Kira-kira begini kakunya. Dan setelah itu saya pindahkan lagi ke dalam loyang. Dalam loyang saya campur dengan mentega yang sudah kita kocok tadi. Dan aduk perlahan-lahan kawan-kawan dan hati-hati. Sama seperti video pertama. Lalu kita tambahkan susu bubuk. Aduk perlahan-lahan. Dan diikuti lagi dengan butter. Sampai butter habis. Serta tepung terigunya beberapa tahap hingga tepung terigunya juga habis semua. Diaduk. Setelah adonan tercampur rata kawan-kawan seperti ini ya. Sekarang perbedaannya antara resep yang ini, di sini saya mau bagi dua. Setengahnya saya mau campur dengan bumbu spekuk karena di sini saya mau bikin lapis legit spekuk. Dan saya kasih masuk bumbu spekuk agar adonan lebih kelihatan agak coklat sedikit kawan-kawan. Saya tambahkan 1 sendok teh kakao powder. Tapi ingat kawan-kawan, pada saat kasih masuk kakao powder harus sambil diayak agar tidak bergumpal-gumpal kakao powdernya. Setelah itu kita aduk. Jadi bumbu spekuknya kalau kalian rasa kurang harum boleh ditambah. Jadi di sini saya cuma pakai 2 sendok teh ya. Dan ingat kawan-kawan, pada saat diaduk, aduk perlahan-lahan dan hati-hati supaya adonan tidak turun. Setelah tercampur rata, ini dia hasilnya kawan-kawan.
dan ini yang putihnya, dan ini adonan yang satu lagi yang pertama. Dan sekarang mari kita siap-siap untuk bakar. Di sini saya punya prunus yang sudah saya buka timbangan supaya bisa kita timbang adonannya, karena mau bikin 2 loyang secara bersamaan kawan-kawan. Jadi saya butuh 2 tempat supaya bisa timbang adonan, setrika supaya bisa kasih plat. Ingat kawan-kawan, oven kita pakai yang di tengah, api paling besar dan api atas kawan-kawan. Sampai selesai kita kasih api atas, dan saya kasih nyala timernya supaya kita tahu berapa lama kita bakar dari awal sampai akhir kue ini. Sambil tunggu oven panas sedikit kawan-kawan, kita masukkan adonan ke dalam 2 cetakan ini dan kita ratakan. Setelah itu cetakan pertama saya masukkan ke dalam oven 4 menit. Setelah 4 menit kawan-kawan, perhatikan apakah kue sudah cukup coklatnya atau tidak. Kalau belum, masukkan lagi sebentar dan sampai kita dapat coklat yang kita mau. Nah, jadi seperti ini sudah oke. Dan sekarang saya masukkan cetakan yang satunya lagi ke dalam dan saya timernya 4 menit jalan, dan saya lanjutkan cetakan yang tadi sudah dengan adonan pertama, kita kasih adonan keduanya kawan-kawan, dan kita ratakan adonannya. Seperti biasa, berapa gram adonan akan saya tulis di description box, juga resepnya kawan-kawan ya. Setelah adonan rata, usahakan jangan ada bubble-bubble atau udara-udara dari adonan supaya adonan tuh tidak berbintik-bintik kawan-kawan. Jadi istilahnya kawan-kawan, karena hawa panas dari adonan sebelumnya buat adonan di atasnya jadi mencair atau butternya mencair dan bubble-bubblenya kita hilangkan. Dan itu akan jauh lebih rata pada saat kita bakar. Setelah kita selesai ratakan adonan, kawan-kawan langsung timbang adonan berikutnya supaya pada saat adonan yang dari dalam oven keluar, kita sudah tidak pusing dengan timbangan yang berikutnya. Nah, ini adonan berikutnya sudah coklat kawan-kawan, kita keluarkan dan kita masukkan loyang yang sudah kita taruh adonan tadi. Lalu timernya diulang kawan-kawan ya. Setelah itu kita lanjut masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah di luar tadi dan kita ratakan lagi seperti yang pertama. Setelah rata kawan-kawan, langsung timbang kembali adonan yang berikutnya. Jadi kita tidak kewalahan pada saat yang di oven sudah matang, karena ini cuma prosesnya setiap 4 menit kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, ini caranya saya untuk hemat waktu bikin lapis legit. Dan ingat, setiap kali kita keluarkan adonan, kita harus selalu setrika kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, kalau mau bikin metodenya saya yang ini, 2 cetakan saya bakar dalam waktu 2,5 jam dan 2 loyang. Tapi ingat kawan-kawan, kalau mau bakar metode saya yang seperti ini, kita butuh konsentrasi full dan kita tidak bisa kasih tinggal sama sekali kawan-kawan. Jangan lupa untuk cetakan yang 22 x 22 saya bikin lapis prunus. Jadi prunusnya saya taruh setiap 3 lapis, baru saya taruh prunusnya sekali. Perhatikan dibakar kawan-kawan, karena kadang-kadang kalau kita bakar kadang lebih cepat daripada waker 4 menit itu yang kita taruh. Apalagi kalau semakin adonan semakin tinggi, dan itu akan semakin cepat coklat kawan-kawan adonannya. Perhatikan baik-baik kawan-kawan, di sini saya bikin jarak dekat. Jadi kita ratakan seperti begini dan usahakan semua bubble atau
udara-udara kecil-kecil dari adonan ini kita hilangkan supaya dia lebih rata dan pada saat dibakar tidak bergelembung kawan-kawan. Sekarang saya bakar ini kedua adonan sampai adonan sudah mulai habis kawan-kawan, dan saya akan kasih tunjuk akhir dari bakar adonan ini. Dan akhirnya kawan-kawan ini sudah yang terakhir dari adonan spekuk. Karena cetakan lebih besar jadi dia lebih cepat habis ya kawan-kawan. Nah, jadi saya kasih turun rak yang paling bawah dan saya masukkan adonan spekuk yang terakhir, cetakan spekuk yang terakhir. Dan kalian perhatikan kawan-kawan, di sini saya sengaja bikin videonya supaya kalian bisa lihat. Apinya saya perkecil sampai 180 atau 170 dan rak bawah saya bakar perlahan-lahan sampai coklatnya merata dan bagus. Perhatikan adonannya baik-baik kawan-kawan supaya kita bisa dapat warna yang kita mau. Buat saya punya oven ini bagian dalamnya lebih panas, jadi saya harus putar saya punya cetakan supaya coklatnya merata. Nah, seperti ini kawan-kawan. Saya sudah suka coklatnya. Nah, sekarang saya lanjut kasih kembali rak ke tengah karena buat adonan prunes ini masih belum yang terakhir, masih ada satu adonan terakhir. Jadi kita butuh kembalikan ke temperatur yang paling besar. Setelah matang kawan-kawan, kita kasih kembali lagi temperatur ke 180 atau 170 sebelum kita masukkan adonan yang paling terakhir dan raknya kita taruh paling bawah. Jangan lupa hias prunesnya untuk lapisan paling atas yang rata kawan-kawan biar cantik, dan kita bakar sampai kita dapat warna kuning yang kita suka. Di sini saya punya cetakan bagian dalam panas, jadi saya putar saya punya cetakan. Kawan-kawan, akhirnya ini sudah. Kalian lihat ya, sudah kuningnya sudah bagus. Sekarang saya selesai. Ini saya kasih mati. Dan seperti kalian lihat, kita kasih rata dulu sedikit supaya dia punya browns rata. Ya. Dan kawan-kawan, setelah itu kita dinginkan. Ini hari berikutnya kawan-kawan, saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana saya kasih keluar dari cetakannya dan saya potong kawan-kawan. Mari kita potong, dan potong usahakan perlahan-lahan supaya tidak rusak. Jadi di sini saya potong sesuai prunes yang saya punya supaya pada saat kita hidangkan setiap helaian itu ada prunesnya kawan-kawan. Dan ini dia hasilnya. Seperti ini saya potong kawan-kawan. Cantik sekali dan kelihatan hampir sama persis dengan lapis legit kuning telur. Seperti biasa kawan-kawan, saya selalu pakai plastik warping bungkus satu persatu supaya kita gampang sajikan atau gampang kita potong, tidak lengket di tangan. Dan buat lebih tambah cantik.
juga adonan tidak cepat kering kawan-kawan. Setelah itu sekarang kita keluarkan kue yang spekuk dan tingginya cuma 5 cm kawan-kawan, jadi saya mau tumpuk 2 supaya dia lebih tinggi. Walaupun agak ketinggian kawan-kawan, tapi daripada dia cuma 5 cm terlalu rendah. Dan di sini saya lengketkan hanya pakai susu kental manis saja kawan-kawan ya. Dan ini dia hasilnya lapis legit putih telur spekuk. Nah kawan-kawan sekalian, ini dia lapis legit putih telur Brunes dan lapis legit putih telur spekuk, resep baru Nona Merauke. Jadi dia betul-betul lembut dan basah kawan-kawan. Dan menurut saya lapis spekuknya persis seperti spekuk yang di Holland ada jual di toko begitu kan kawan. Ya, selamat mencoba semua. Nah kawan-kawan, ini dia lapis legit putih telur. Ya, jadi kawan-kawan ini enaknya sama seperti lapis legit kuning telur. Dan semoga kawan-kawan ini resep berguna buat kalian. Apalagi spesial kalau teman-teman yang punya bakery pasti selalu banyak putih telur. Semoga ini bisa dijual dengan lebih low cost daripada lapis legit kuning telur. Jadi juga sekalian buat seperti kayak kadang-kadang kalau orang-orang tua ada yang tidak boleh terlalu banyak makan kuning telur karena kalori atau kolesterol dan sebagainya. Ini cara lain supaya bisa tidak terlalu berlemak ya. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian, saya juga ada bikin yang kuning telur. Jadi ini setelah dipotong ya, saya sudah kasih plastik warping kawan-kawan karena saya suka supaya gampang dipegang dan disentuh. Dan lapis legit itu dia basah ya, seperti kayak sedikit kayak puding. Jadi kalian lihat ini saya punya lapis legit kuning telur. Jadi kawan-kawan saya suka bikin lapis legit yang garisnya itu kentara sekali, makanya saya suka kasih agak coklat atasnya sekali ya. Tapi kalau kalian suka cuma coklat biasa, nanti dia punya garis otomatis dia kayak begini. Ini lapis legit putih telur. Jadi kalian lihat di bawahnya tuh, karena saya baru coba saya punya oven dengan lapis legit yang ini, jadi saya coba jangan terlalu keras dia punya coklat waktu pada saat dibakar. Jadi di bawahnya dia cuma garis biasa. Jadi kalian bisa bedakan lapis legit putih telur, lapis legit kuning telur kawan-kawan. Apa bedanya? Silahkan coba, semoga resep berguna buat kawan-kawan yang suka makan lapis legit ya, supaya tidak bertanya. Jadi kawan-kawan, ini saya bikin pakai cetakan 22x22 ya. Jadi dia tidak terlalu tinggi. Harusnya itu satu resep kayaknya pakai 20x20. Dan minta maaf kawan-kawan, saya tidak punya cetakan 20x20. Saya baru pesan saya punya teman di Jakarta supaya belikan saya yang 20x20. Kayak gitu. Makanya kenapa pada saat lapis legit yang spekuk saya pakai loyang 24x24, baru saya potong 2, saya kasih tumpuk. Jadinya dia tinggi sekali. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.